komunitas pencinta sejarah. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya hingga akhir zaman. Membacakan susunan acara kita pada hari ini. Pertama itu kata sambutan dari Ketua Pelaksana Ayunda Septi Cahyani, dan yang kedua kata sambutan dari Ketua Komunitas Pencinta Sejarah Kakanda Suryo Arif Wibowo, dan kata sambutan dari Kaprodi kita itu Bapak Otoman SSM Hum, dan testimoni dari para penulis serta puisi yang ada di dalam antologi sastra berikut ya. Dan doa berikut nantinya kita akan juga ditutup. Baik, langsung saja kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama nih kita dengar dulu kata sambutan dari Ketua Pelaksana Ayunda kita, Kak Septi Cahyani. Kak Septi Cahyani. Belum ini. Septi, Dek. Halo. Ya. Nyambung. Suaranya. Suaranya, Dek. Dek Septi. Keluar. Dek Septi. Untuk kata sambutan dari Ketua Pelaksana Kak Septi kita pending sebentar. Kita lanjut ke selanjutnya kata sambutan dari Ketua yaitu Kakanda Suryo Arif Wibowo. Dipersilakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, juga nikmat iman dan juga nikmat waktu sehingga kita bisa hadir dalam peluncuran dan juga bincang buku bersama tim penulis maupun Bapak Kepala Prodi, Bapak Otoman SSM Hum. Salawat teriling salam tidak henti-hentinya kita haturkan pada suri tauladan kita, pada junjungan besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang demi agama Islam dan juga umat manusia dan umat Islam. Yang saya hormati kepada Kepala Prodi Sejarah Peradaban Islam Bapak Otoman SSM Hum, yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkesempatan hadir dalam acara webinar terkait peluncuran buku perdana Komunitas Pencinta Sejarah dan juga bincang bersama tim penulis dari kader terbaik Komunitas Pencinta Sejarah. Izinkan saya selaku Ketua Komunitas Pencinta Sejarah periode tahun 2020 untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya saya
ucapkan terima kasih kepada kader yang telah bersedia menyumbangkan karya-karya sastranya terkait cerpen maupun juga terkait puisi. Yang kedua, terima kasih juga kepada para tim yang telah menyukseskan sehingga terbitnya buku ini. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan bahwasanya buku antologi sastra yang berkaitan tentang merajut karya di masa pandemi COVID-19, bahwasanya buku perdana dari komunitas pentas sejarah yang dimana buku ini berkategori atau berjenis sastra. Prosesnya panjang terbentuknya buku ini karena sebelum kami menjadikan sebuah karya yang sensasional dan juga mungkin menjadi pertama bagi kami, yang dimana para panitia maupun bagian pengurus buku ini itu sangat bersusah payah gitu, dari mulai membuat kegiatan seperti kegiatan ganulis yang diinisiasi oleh inisiasi oleh tim kreatif karya ilmiah yang pada hari ini atau pada saat itu dikepalai atau dikoordinasi oleh Septi Cahyani dan juga bersama Ketua Tim Kreatif Ilmiah yaitu Nafa Ramadini. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan jangka panjang dari periode kepengurusan 2020 dan juga kegiatan utama di mana yang kita ketahui sekarang di seluruh program studi yang ada di UIN Raden Patah sedang gencar-gencarnya untuk akreditasi. Nah, oleh karena itu kami selaku komunitas pentas sejarah terpanggil untuk bisa membantu program studi sejarah peradaban Islam untuk menaikkan akreditasi prodi SPI. Nah, oleh karena itu kami ingin memberikan sumbangsih walaupun hanya sebatas karya sastra, tapi harapan kedepannya kepada kepengurusan tahun depan bisa lebih maksimal dalam menghasilkan karya-karya, terutama karya ilmiah yang bersifat sejarah peradaban Islam ataupun berkaitan tentang budaya maupun yang lainnya. Jadi saya berharap buku ini sebagai batu loncatan kepada kader-kader yang akan mendatang untuk bisa menghasilkan karya yang terbaik dan bisa menjadi kebanggaan untuk komunitas pentas sejarah sendiri. Baiklah, mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakanda Suryo Arif Wibowo. Sebelum itu, maaf tadi lupa mengucapkan selamat datang untuk Bapak, Pak Otoman, barusan masuk ke Zoom meeting kita. Assalamualaikum Bapak, selamat datang Pak, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devi. Baik, selanjutnya kita penasaran nih, mau dengar kata sambutan dari Ketua Pelaksana Kakanda Septi Cahyani. Baik, untuk Kak Septi. Halo, terdengar tidak suaranya? Kedengaran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah
melalui Zoom kali ini walaupun masih virtual ya, semoga kedepannya kita bisa bertatap muka seperti biasa. Sebelumnya salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa berkumpul dengan rasa keilmuan yang insya Allah akan terus dibimbing sampai akhir zaman. Alhamdulillah buku perdana PC itu terbit di akhir tahun 2020 dengan judul merajut apa? Dengan jenis buku yaitu buku sastra. Terima kasih juga kepada para penulis yang telah mengumpulkan karya-karyanya dan juga kepada banyak panitia yang terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Prodi, Kepala Prodi Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan kata sambutan dan juga membimbing dan memberikan masukan kepada buku kami, buku ini. Semoga buku ini dapat membantu paling tidaknya untuk akreditasi dan juga bisa memperbagus CV kita kelak. Terima kasih juga penulis-penulis yang sudah banyak membantu dan ya seluruhnya lah. Terima kasih. Dan juga untuk yang gabung hari ini, terima kasih sudah mau menghadiri acara peluncuran perdana buku kami. Semoga buku ini bisa menambah wawasan atau paling tidak membuka cakrawala dalam dunia sastra. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Septi. Selanjutnya mari kita dengar kata sambutan dari Ketua Prodi kita, Prodi Sejarah Peradaban Islam, kepada yang terhormat Bapak Ottoman SSM. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, subhanallah, wa tabarakallah. Selamat ya, alfu mabruk, beribu-ribu ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang tak terhingga dari Prodi Sejarah Peradaban Islam khususnya, dan dari jajaran pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora. Salam dari Ibu Dekan untuk komunitas pecinta sejarah yang sudah luar biasa ya, sudah memberikan sebuah karya yang spektakuler di tengah-tengah kita menerima musibah ya, bencana pandemi COVID-19. Tapi adik-adik mahasiswa sekalian ya tetap produktif, ya tetap kreatif dan juga aktif ya. Dalam hal ini telah melahirkan sebuah karya antologi sastra ya, yang telah menginspirasi insya Allah bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga kita masih diberikannya nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan warna-warni, yang penuh dengan tantangan dan pengalaman bagi siapa saja yang ingin menimba pengetahuan yang tiada berbatas. Kehidupan adalah samudra yang tiada bertepi. Kedalamannya tidak pernah akan terukur, dan kita akan tahu betapa luasnya samudra dan betapa dalamnya yang tidak berbatas itu ketika kita telah lebur dalam samudra ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah salah satu bentuk apa yang telah dihasilkan, merupakan prestasi yang luar biasa ya bagi kami. Ini patut kami banggakan dan patut kami beri apresiasi. Kami dari Prodi mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengurus komunitas pencinta sejarah angkatan yang telah menyelesaikan masa jabatannya ya
dengan menghasilkan karya yang luar biasa ini adalah karya pertama terbitan dari komunitas pencinta sejarah dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Yang mana sebelum-sebelumnya belum pernah ada mewujud dalam sebuah karya yang betul-betul dicetak dan di-ISBN-kan. Ini merupakan terbitan pertama dan karya pertama yang kami anggap merupakan karya yang luar biasa, telah memberikan kontribusi dan dedikasi untuk prodi sejarah peradaban Islam khususnya dan untuk pencinta ilmu pengetahuan dan sastra pada umumnya. Ini merupakan sesuatu yang tidak lumrah ya, apalagi dalam kondisi kita yang serba terbatas dalam ruang gerak, khususnya sentuhan fisik atau bertemu langsung, tetapi bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa ini adalah suatu proses yang cukup panjang. Apalagi berkaitan dengan penghasilan terhadap sebuah karya sastra ya. Artinya sebuah cerpen, sebuah puisi itu tidak lahir secara spontanitas, akan tetapi berdasarkan suatu pengalaman. Nah, pengalaman ini otomatis tercipta melalui rangkaian kata-kata, itu merupakan diksi. Nah, diksi ini tidak akan secara langsung simsalabim jadi begitu. Akan tetapi di sana masuk ruang estetika. Bagaimana pemilihan kata-kata, kemudian merangkai paragraf per paragraf, ya, itu tidak mudah. Butuh pemikiran, butuh waktu yang tepat, kemudian butuh juga olah rasa. Nah, disinilah ketika seorang menghasilkan sebuah karya, itu artinya dia telah mengolah dan membudidayakan anugerah akal yang telah dia miliki. Nah, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Pak sudah baca apa jenis daripada karya sastra yang dihadirkan dalam buku ini sangat menarik ya. Apalagi cerpen, ada cerpen dan ada puisi. Nah, cerpen ini Pak lihat ada yang berdasarkan pengalaman-pengalaman secara pribadi dan juga ada yang mengambil potret pengalaman dari teman-temannya. Dan ini sangat menginspirasi ya. Misalnya dia berbicara tentang bagaimana pentingnya nilai misalnya, ya. Itu harus dikedepankan meskipun kita berada dalam ruang dan tempat yang sangat bertentangan dengan nilai. Nah, ini artinya ada sebuah pembelajaran dari sebuah fenomena supaya kita tetap menjunjung tinggi sebuah tradisi pada tempat di mana kita tinggal dan kita tidak boleh juga melupakan nilai keyakinan yang kita miliki. Nah, ini sangat menginspirasi. Makanya saya melihat karya sastra itu tidak pernah lepas dari sebuah peristiwa dan sangat terkait dengan sejarah itu sendiri. Nah, jadi patut kita apresiasi bahwasanya karya yang telah dihadirkan ini layak untuk dinikmati, dibaca, dipahami, lalu bisa menginspirasi kita untuk melahirkan karya yang sama minimal atau melebihi daripada itu. Meskipun dalam sebuah pepatah Arab pernah mengatakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Jadi keutamaan itu adalah milik siapa yang telah berani untuk memulai pertama kali. Meskipun yang datang kemudian itu jauh lebih baik. Jadi keutamaan telah dimiliki oleh teman-teman yang telah berkontribusi melahirkan antologi sastra ini ya di masa pandemi ini, melahirkan sebuah karya sastra. Ini adalah sebuah keutamaan. Sebuah keutamaan yang luar biasa dan kami apresiasi dari pihak prodi dan fakultas. Mungkin itu saja kata sambut saya berikan. Selamat ya kepada komunitas pencinta sejarah, Suryo, Shirley, ya, Septi, Depi, dan teman-teman sekalian. Wahyu juga, ada Aldi juga ya sebagai penulis. Banyak karya puisi dari Anissa Meidonia luar biasa ya, Pak juga baca ya.
Mudah-mudahan ini semuanya memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat dan sukses untuk kita semuanya. Selamat berkreasi terus, ya, melahirkan karya terus, ya, tidak pernah henti-henti, ya, selagi kita masih menikmati hidup dan kehidupan ini. Ejawantahkan dalam karya, dalam bentuk apapun juga, itu adalah sebuah prestasi. Mungkin itu saja yang dapat Pak berikan atas sambutan. Mudah-mudahan kita semua rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Kaprodi kita, Bapak Ottoman. Mungkin selanjutnya nih kita langsung aja ke bincang-bincang dan pendapat para penulis nih setelah menyumbangkan tulisannya di buku antologi sastra kita. Mungkin bisa Kak Aldi untuk pendapatnya, bagaimana perasaannya? Ya. Silakan Kak. Baiklah, terima kasih kepada Dewi selaku moderator. Mungkin di sini saya berpendapat dulu ya, mengapa saya menuangkan karya saya, menulis puisi saya ini di buku antologi sastra ini. Karena di sini saya dari segi puisi, kan di sini saya menulis 2 puisi kan, mengenai judul Perahu Kecilku dan juga Cinta Pandangan Pertama. Nah, di sini di pertama ini saya mempunyai pengalaman pribadi sendiri kan, mengenai ini seperti puisi ini mengenai saya traveling lah, jalan-jalan pas di waktu tahun lalu ke Lampung. Nah, di sini saya mengambil mengenai tulis puisi ini karena saya sedang berada di perahu lah. Nah, berada di perahu di tengah-tengah laut. Nah, saya berpikiran untuk menulis puisi ini. Nah, saya berpikiran dan juga melihat kan bahwasanya suasana laut ini sungguh luar biasa sekali kan, dengan menggunakan perahu kecil ini, dan juga dalam suasana ombak laut ini juga kan, mengenai suasana laut dengan menggunakan perahu, atau ibarat kalau orang Palembang tuh ketek ya. Nah, disitulah saya berpikiran untuk mencoba menulis-nulis karya mengenai perahu kecilku ya, walaupun puisi saya tuh masih belajar lah, tahap belajar, mencoba untuk menulis karya kan, ala kadarnya juga kata-kata kalimat atau diksinya itu memang menurut saya juga masih ada kurang pas lah. Tapi kan dari situ juga kita melatih juga untuk menulis mengenai karya, atau yang utama juga di puisi kan. Puisi itu merupakan suatu ungkapan kita. Puisi itu merupakan suatu ungkapan kita, apa sih yang ingin kita tuliskan. Ya seperti kakak tadi kan, mengenai kakak jalan-jalan, traveling lah. Tadi kan yang di jalan-jalan liburan ke pantai. Kalau kakak tahun kemarin ke pantai Tegalmas, nah kan lewat laut kan, naik kapal ketek tuh kan. Nah dari situlah kakak ingin menulis suatu ungkapan mengenai perahu kecilku ini, dan juga melihat suasana yang ada di laut Lampung itu. Makanya kakak di situ mengungkapkan perasaan, atau ya secara itulah untuk bisa menulis suatu karya mengenai perahu kecilku itu. Nah, yang kedua juga ini, sebenarnya kalau yang puisi yang kedua ini merupakan suatu iseng-iseng lah, iseng-iseng menulis karya.
kan zaman sekarang kan banyak anak-anak sekarang nih, yo bahasa anak milenial ini kalau misalkan cowok mengenal cewek itu pasti kan kata wong tuh kamu nih bucin ya. Bucin dan juga ya pokoknya lagi dekat-dekat lah dengan cewek dan segala macam. Nah, aku tuh menulis puisi yang ini merupakan suatu cinta seseorang dari suatu pandangan pertama ini, ibaratkan dari hati seorang laki-laki yang menyukai seorang perempuan dalam suatu pandangan pertama, ibaratkan tuh baru pertama kali kita ketemu melihat perempuan itu, mengaguminya sekali dengan perempuan itu. Nah, itulah kakak menulis suatu puisi ini merupakan suatu ungkapan juga untuk melatih juga deh menulis puisi ini. Sebenarnya bukan dari pribadi sih tentang puisi kedua ini, cuman iseng-iseng banget nulis cinta pandangan pertama ini untuk juga melatih kita disiplin, melatih menulis kita, melatih diksi kita juga, puisi kita juga, kita bisa terlatih juga. Nah, kalau kakak mengenai membuat puisi mengenai yang luar dari tentang keharmonisan lain juga kan bosan juga kan. Nah, itulah kakak mau menulis mengenai tentang cinta nih, ya suatu hal emosional nurani lah ibarat kita tuh untuk menulis ini supaya kita juga ya bisa untuk ngerti lah, itulah pokoknya. Ya mungkin itu saja, mungkin dari pendapat dari kakak mengenai puisi kakak. Mungkin dari yang penulis lain juga yang mengungkapkan tulisan di buku ini bisa dikasih pendapat juga. Kakak serahkan kepada Depi kembali. Baik, itu tadi salah satu tulisan dari puisi dari Kakanda Aldi itu tentang cinta pertama ya, dan inspirasinya itu dari jalan Oliver. Dan mungkin untuk teman-teman penulis puisi lainnya, ada lagi yang ingin memberikan pendapat bagaimana menuangkan tulisan di buku antologi sastra perdana kita ini. Mungkin Kak Wahyu atau Kak Suryo. Ya, Kak Wahyu boleh disampaikan bagaimana perasaan kakak tulis kakak di buku antologi sastra kita ini. Baiklah, terima kasih kepada saudari Depi selaku moderator yang berikan saya kesempatan untuk bicara. Di sini sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada komunitas kita karena menjadi wadah apresiasi terhadap karya-karya kami. Ya seperti yang saya sendiri kan melalui dalam puisi ini kan dari segi pengalaman bisa dikatakan kurang, dan dari kompetisi saya mungkin dalam lomba tuh jarang sekali seumur hidup menang lomba puisi, dan setelah itu nggak menang lagi. Jadi wadah apresiasi terhadap karya kami. Bagaimana ya? Bagi saya sendiri itu, jika suatu karya kita tuh dihargai dan dibuat buku dan dibaca banyak orang, itu rasanya tuh membanggakan. Baiklah, saya di Granulis ini menginginkan empat berpasang. Sebenarnya puisi pasangan surut ini sudah saya buat pada tahun 2018. Puisi ini lebih banyak kata-kata pengulangan di pasang surut. Ya, terima kasih. Pemaknaan pengulangan kata ini saya analogikan seperti halnya roda. Ini tentang kehidupan
kehidupan kita yang selama hidup di dunia ini kadang naik turun kan, kadang dan naik turun ini bisa dilihat dari puisi saya melingkupi turun dalam kehidupan, keimanan, kenyataan, dan lain sebagainya. Inspirasi dari puisi ini adalah pengamatan dari saya sendiri dan mungkin dari orang lain juga, bahwa selama hidup kita ini pasti ada lika-liku kehidupan yang tidak semesti lurus macam itu kan. Dan juga saya analogikan dalam lika-liku kehidupan ini sebagai pasang surut, sebagaimana air laut yang pasang dan surut, yang terkadang pasang itu air laut sampai membasahi daratan, kadang surut sampai pantai itu kering. Baiklah, selanjutnya ada puisi Anak-anak Perang. Ini puisi ini lebih menceritakan tentang kondisi atau bisa dikatakan balada kehidupan derita anak-anak yang menjadi korban dari sesuatu perangan. Seperti yang kita ketahui bahwa perang itu kalah jadi abu, menang jadi arang. Walaupun menang, tapi sama-sama merasakan kerugian. Hanya saja jumlah kerugiannya saja yang berbeda. Nah, di sini yang paling menderita menurut saya dalam sebuah peperangan itu adalah anak-anak. Karena mereka bisa dikatakan terlalu dini untuk hidup tertekan dalam suatu huru-hara yang terjadi di dunia. Seperti yang kita lihat di perang-perang yang ada di dunia ini, yang pasti menderita, yang paling menderita dalam sebuah perang adalah anak-anak. Dan bisa Anda lihat sendiri, itu puisinya saya kadang ya, alhamdulillah. Selanjutnya puisi yang berjudul Hujan. Puisi ini sama seperti yang Pak Samsul tadi, dibuat pada tahun 2018. Puisi ini menceritakan tentang pemaknaan masing-masing individu terhadap hujan. Seperti yang kita ketahui, kadang kita memaknai hujan itu sebagai rahmat. Tidak ada jarang juga hujan itu sebagai sebuah peringatan atau sebuah sudah sebagai bisa dikatakan wujud, sebagai simbolis pewujudan dari isi hati masing-masing seorang. Intinya puisi saya yang hujan adalah pemaknaan masing-masing dari setiap individu terhadap peristiwa hujan itu sendiri. Selanjutnya adalah Tuhan Uang. Saya menulis puisi ini berdasarkan mungkin introspeksi diri saya sendiri dan mungkin introspeksi dari kawan-kawan lain, bahwa secara sadar tidak sadar kita seakan-akan menuhankan uang. Segala macam cara mungkin kita kita lakukan agar kita memperoleh uang ini. Karena bahkan dengan cara yang tidak dibenarkan pun masih tetap dilakukan demi mendapatkan uang ini. Jadi bisa dikatakan, jadi mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali Kak Wahyu, ada 3 puisi dan benar-benar sangat bermakna sekali ya ternyata. Baik, untuk pendapat saya mengenai salah satu tulisan sastra saya yaitu cerpen, mungkin saya akan mewakili cerpen saya di sini di halaman pertama itu yang berjudul Kekinian Jangan Sampai Mengurangi Nilai. Jadi ini alur ceritanya itu ada anak namanya Deva, mirip ya kayak nama penulisnya Depi. Jadi dia itu
asalnya Medan, tapi Muslim. Sebenarnya di Medan itu juga sudah biasa kan melihat anjing. Anjing tuh sudah kayak seperti kucing mungkin karena mereka banyak orang ini kan, orang Kristiani. Dan si Depa ini itu pindah ke Bali. Nah, di Bali dia tuh kayak benar-benar berubah 360 derajat karena itu tadi pertemanannya. Dan di akhir cerita itu si Deva dia memutuskan untuk berubah, tapi setelah bertemu dengan Joyeva. Joyeva tersebut merupakan rantauan dari kalau nggak salah Belanda atau apa, saya lupa. Saya terlalu itu kemarin ada 2 menulis cerpen sama genrenya tentang budaya. Kalau yang kemarin itu yang di ISA tapi kalah curhat itu tentang ini anak Jawa yang bisa membatik. Ada salah satu nama batiknya itu batik Magelang kalau nggak salah. Tapi itu tadi dia berprestasi bedanya. Kalau yang ini dia kekinian tapi mengurangi nilai gitu. Sebelumnya dia tuh Muslim, nggak sampai pindah agama juga sih sebenarnya. Tapi dia tuh buka itu aja, buka jilbab dan sebagainya, minuman keras gitu dan makan makanan non halal. Mungkin itu saja kalau untuk ulasan cerpen, karena cerpen bukan seperti novel yang bersambung sampai keluarga, saudaranya itu semuanya diceritakan. Kalau dari Depi sih, kalau cerpen itu cukup sediakan satu masalah yang untuk bisa dijadiin klimaks cerita itu sendiri. Mungkin itu saja dari Depi untuk ulasan cerpen yang Depi tuangkan di buku antologi sastra ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke acara terakhir yaitu doa agar dibarokahi. Pertemuan kita di Zoom meeting pada hari ini. Mungkin Pak Wahyu dipersilakan untuk memimpin doa kita. Sebelumnya Dek, tunggu dulu bentar. Ini ada satu lagi. Oh iya Kak. Dari Mbak Nisa. Mbak Anissa Medona. Ya, Medonia ingin memberikan sedikit. Nanti setelah itu mungkin ada tanggapan dari audiens terkait saran dan pesan gitu. Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Boleh untuk Mbak Anissa Medonia, sumbang cukup banyak ya puisi di antologi sastra kali ini. Silakan Mbak Anissa. Baiklah, terima kasih untuk Depi. Tapi maaf ya, Mbak tidak bisa open videonya karena ada sesuatu. Saya sendiri di sini mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan, khususnya, dan juga terima kasih untuk komunitas cinta sejarah yang telah mewadahi karya-karya para penulis. Dan saya minta maaf jikalau karya yang saya tulis itu tidak berkenan di hati teman-teman atau yang lainnya. Ingin mengungkapkan salah satu isi dari puisi saya yang saya buat, salah satu saja yang mungkin ini untuk mewakili. Kebanyakan dari puisi yang saya buat itu saya mencari sebuah objek tertentu gitu, dan saya biasanya seperti men-searching gitu, men-search dulu, mencari sesuatu, mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan objek itu gitu. Jadi saya menulis itu nggak cuma hanya menulis gitu, penuh referensi yang mungkin bisa kita jadikan untuk pengetahuan kita sendiri gitu. Dan menurut saya puisi merupakan sebuah karya yang banyak maknanya, yang mungkin menurut saya pribadi itu seperti ini, tetapi menurut pembaca yang lainnya itu berbeda. Dan saya sendiri salah satu puisi yang saya tulis itu berjudul Menjamu Hujan Sore,
salah satunya yang telah dicetak di buku ini, dan ini salah satu dari cerita teman saya dan juga saya sendiri pribadi. Mungkin teman-teman sekalian juga sebagai penulis, jikalau mendengarkan temannya bercerita, terkadang kita juga ikut merasakan gitu. Dan ternyata kisah teman saya pribadi sama gitu dengan saya. Jadi saya ikut merasakan apa yang dia rasakan dan saya rasakan itu sama. Dan di puisi Menjamu Hujan Sore ini tentunya menjelaskan tentang perasaan yang di dalam hati yang terbelenggu, yang nggak bisa keluar, apa yang bisa kita rasakan dan tidak untuk didengarkan oleh orang lain. Tetapi kita tuh inginnya tuh didengarkan gitu. Tapi mungkin dipendam dalam hati mungkin lebih baik. Di sini latar tempatnya yaitu sudah jelas di waktu sore hari kejadiannya, latar tempatnya. Dan benar-benar kejadian sore hari di puisi ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya gitu. Dan teman saya juga. Di sini ada kata, terdapat kata yang terngiang kata mereka yang terselubung di lubuk hati. Itu salah satu yang membuat saya, mungkin teman-teman juga tahu, kata-kata orang lain kita masukkan di dalam hati, terngiang-ngiang gitu, terpikirkan gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kata-kata yang saya buat, terngiang kata mereka yang terselubung di dalam hati. Kita nggak bisa menyalahkan kata yang orang lain ucapkan gitu. Lalu seperti kata yang kita tersinggung gitu atas kata-kata mereka. Tapi kita tuh kayak menyadarinya seperti itu, tersimpan gitu. Dan juga terisak dalam diam. Kita tuh seperti kayak sesak, kayak ingin nangis gitu loh. Kayak gitu. Nah, sesak ingin nangis dan juga apa ya, seperti kayak memendam rasa yang sedih itu tuh menyakitkan gitu. Di sini yang memperjuangkan agar air ini tak tumpah melewati si pori-pori. Ini mungkin teman-teman lainnya juga tahu kalau ini merupakan ungkapan sebuah air mata. Kata lain dari air mata gitu. Jadi saya itu pernah menangis tapi nggak netes. Dia tuh kayak udah berkaca-kaca gitu. Mau netes tapi nggak sampai jangan sampai nangis gitu. Jangan dong, jangan nangis gitu. Sampainya tertahan di dalam hati tuh kayak gedek banget gitu. Dan juga di sini ada yang kata-katanya diam menerima yang diputuskan. Kayak pas di situ kayak ya udah gitu kan, pasrah gitu. Mau gimana lagi gitu, ya udah gitu. Sudah diputuskan gini gitu. Dan mau nggak mau nerima, dan apa yang diterima tuh ya kita kayak nggak bisa cari alasan gitu, nggak bisa kayak cari kata-kata lain atau ngebantah yang lainnya gitu. Ya bener-bener diam nerima gitu. Dan di sini juga kata-kata terakhirnya yaitu kebenaran tak selalu terlihat tapi akan selalu hadir. Itu seperti kayak pelangi gitu. Di puisi ini kan hujan sore. Dan saat itu kejadian itu memang benar-benar sore, mendung nggak terlalu mendung, dan ada cahaya mataharinya gitu. Jadi ada pelanginya. Jadi kebenaran itu pasti terlihat gitu. Walaupun hadirnya itu kadang nggak kita apa ya nggak kita rasakan gitu. Tapi akan terlalu terlihat, dan betapa indahnya
sebuah kebenaran itu kadang hati itu benar-benar mengikhlaskan semua apa yang terjadi, semua apa yang telah diputuskan, semua apa yang telah kita rasakan sudah ikhlas gitu melihat kebenaran itu. Dan mungkin mewakili juga dari bentuk-bentuk puisi saya seperti seperti perahu, seperti aksara, relief, itu sebuah bentuk yang saya cari saya menemukan objeknya dan saya cari referensinya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk puisi yang telah saya buat, dan saya benar-benar mengucapkan terima kasih banyak atas hati yang begitu yang telah disediakan gitu untuk kami bagi para penulis. Mungkin nantinya komunitas PC bisa kembali membuka peluang yang lebih besar, kembali anggota PC mengembangkan bakat-bakatnya, dan apalagi kita di jurusan sejarah harus membuat tulisan-tulisan yang lainnya. Mungkin nanti untuk tahun depan komunitas PC akan membuka kembali Ganulis kedua. Mungkin tahun ini bisa ke sastra, tahun depan mungkin bisa ke karya tulis ya. Amin, ya rabbal alamin. Amin, semoga saja Mbak doakan itu. Dan semoga semakin maju untuk tulisan-tulisan kita dan terus belajar. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Devi. Baik, untuk Kak Anissa Medona, ternyata itu ya makna yang terselip dalam puisinya. Sangat dalam, berdasarkan dari cerita teman dan merasakan apa yang teman kita ceritakan. Baik, untuk sebelum ke sesi pertanyaan, kritik, saran, kita ada kesempatan untuk Kak Surnanto, selaku pendiri PC, untuk menyampaikan suatu kata, Kak. Boleh semangat atau apa gitu, Kak. Pada Kak Surnanto, dipersilakan. Kak Surnanto. Mungkin terkendala sinyal atau sedang ada kesibukan yang lain. Baik, mungkin langsung saja kepada audiens untuk yang ingin menyampaikan saran, kritik mungkin, dan pertanyaan kepada beberapa para penulis lainnya. Silakan. Baik, Dek. Iya, Kak. Nah, jadi izin Kakak menyampaikan ya. Sebelum ke situ, jadi hampir lupa ya, bahwa buku antologi sastra merajut karya di masa pandemi COVID-19 itu dituliskan 15 orang penulis yang terbentuk dari tim PC, dari kader komunitas, dari angkatan 5, 6, dan 7. Dan dari masing-masing mereka memiliki prestasi dan juga kemampuan di bidang sastra gitu. Terus juga di dalam buku ini terdapat kurang lebih 37 karya sastra yang 4 merupakan cerpen
yang dituliskan oleh penulis, salah satunya Depi, Miranda, Sherly Wulandari, maupun Siti Marfiah. Dan untuk yang puisi, itu ada 33 puisi dan menjadi mayoritas isi dari buku ini. Jadi buku ini merupakan apa ya, bisa dibilang menjadi batu loncatan tadi, dan para penulis juga ibaratnya masih merintis dari nol yang tadi sudah banyak disampaikan oleh dari saudara Aldi, saudara Wahyu, Depi, dan Anissa Medonia. Jadi masih banyak kekurangan. Kedepannya mungkin kami bisa lebih baik lagi, terutama bisa memberikan sumbangsi terkait karya ilmiah. Jadi sebelum itu selamat datang kepada Bapak Dudi, wartawan dari Berita Pagi, yang alhamdulillah bisa hadir. Semoga bisa mengekspos kegiatan kami, Pak. Dan kami sangat mengapresiasi kembali dan juga terharu ya atas sampai dari Bapak Otoman selaku Kepala Prodi, walaupun karya kami masih dibilang awal maupun masih dibilang tidak terlalu baik, tapi insya Allah kedepannya ini bisa menjadi semangat dari adik-adik komunitas penjara tahun depan bisa menghasilkan karya yang berbasis karya ilmiah. Karena harapan dari Wakil Dekan 1 juga, Ibu Dr. Amilda M. Hum, berharap semoga tahun-tahun ke depan komunitas pentas sejarah ini bisa menghasilkan karya ilmiah, di mana karya ilmiah ini bisa menjadi sebuah alat atau juga bisa menjadi sebuah arsip untuk program studi sejarah peradaban Islam, sehingga bisa menjadi kenang-kenangan juga, dan bisa yang terpenting untuk penulis bisa menjadi kebanggaan gitu. Baik, itu mungkin dari saya. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk tambahannya tadi dari Kak Suryo. Saya selaku moderator sedikit ini tadi kurang dan untuk teman-teman mungkin itu tadi ada kritik dan saran atau pertanyaan mungkin mengenai buku antologi sastra perdana kita ini. Izin bertanya moderator. Ya, silakan Kak Muhammad Hazmi. Terima kasih sebelumnya. Dalam proses pembuatan karya tulis ini, apakah ada kendala yang menghambat dalam penerbitannya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi teman-teman yang ingin kritik, saran atau sanggahan? Kak Septi tadi sudah live ya, Kak? Iya, Dek, sudah. Tidak ada lagi di Zoom.
Nggak ada lagi. Hmm, Mungkin untuk menjawab hambatan nih Kak, ya, bisa Kakak mungkin. ya baik. Baik, silakan. Jadi terima kasih kepada Muhammad Hazni ya, Muhammad Hazemi yang Ya. memberikan pertanyaan terkait apakah ada kendala dalam proses penerbitan buku ini. Jadi buku ini tercipta itu dengan diinisiasi oleh tim kreatif karya ilmiah dalam divisi komunitas pentas sejarah dengan program Ganulis, gampang menulis. Nah, program Ganulis sendiri itu dilaksanakan di bulan, kalau nggak salah bulan Agustus atau enggak September. Nah, di bulan-bulan itu kami melaksanakan program Ganulis yang dimana kami memberikan sebuah informasi terkait bagaimana cara pembuatan karya tulis ilmiah maupun karya sastra yang juga pematerinya diisi oleh kader komunitas pentas sejarah yang sudah menghasilkan sebuah karya, yang salah satunya Mbak Yunita Anggraini. Ia sebelum itu dia menuliskan sebuah karya terkait linguistik yang diterbitkan oleh Ombak, lalu juga diisi oleh Mbak Leni Mastuti, yang dimana sempat juga juara artikel di UIN Raden Patah. Setelah kami membuat program Ganulis, dalam waktu beberapa minggu itu kami kumpulkan karya-karya dari kawan-kawan. Pada saat itu ada sekitar yang mengikuti Ganulis itu ada sekitar 30, dan yang terseleksi itu sekitar 20 hingga sampai 30 orang. 20 sampai 25 orang. Nah, karena tingkat animo kawan-kawan kader yang mengikuti Ganulis itu banyak yang menulis terkait tentang sastra, yang dimana karya ilmiah itu ada artikel, ada esai. Nah, itu jadi karena juga mungkin yang menjadi kendala itu ketika kami menyatukan antara sastra yang mayoritas puisi dan cerpen, lalu karya ilmiah, esai, dan juga artikel. Nah, karena biasanya kan karya itu dikelompokkan antara sastra maupun ilmiah. Nah, jadi kendalanya di situ, dan juga kendala keuangan, di mana nyetak buku yang ber-ISBN itu tidaklah murah. Kami sendiri berkolaborasi dan bekerja sama dengan Nur Fikri Offset untuk menerbitkan karya kami ini, yang dimana karya ini sebetulnya merupakan program utama dari kepengurusan 2020. Jadi kendala yang pertama yaitu kendala karya ini, yang dimana mayoritasnya sastra dan hanya sedikit karya ilmiah. Lalu juga yang paling menghambat satu lagi yaitu terkait mengenai keuangan. Jadi ISBN di Nur Fikri itu satu judulnya itu sekitar 500.000. Nah, oleh karena itu mungkin kami juga di masa pandemi kayak gini belum ada pemasukan, lebih banyak pengeluaran, jadi kami hanya bisa menerbitkan satu buku dengan bergenre sastra. Nah, lalu mengenai masalah penerbitan sendiri, saya rasa dari pihak Nur Fikri Offset sendiri itu tidak menjadi kendala ya. Mereka menerima karya kami untuk diterbitkan. Jadi kesimpulannya kendala-kendala itu
hadir juga ketika mungkin kesibukan dari kader-kader WC di akhir-akhir tahun ini kan banyak yang sedang menjalani ujian tengah semester. Nah, itu menjadi penghambat atau mungkin kendala yang lain untuk bisa mengumpulkan karya itu juga dan ikut membantu dalam proses editing maupun proses penerbitan. Nah, jadi itulah jawaban dari kami. Terima kasih. Halo Kak Suryo. Iya, Dek. Baik, itulah tadi untuk Muhammad Azmi. Jawaban dari Kakanda Suryo mengenai hambatan saat menerbitkan buku. Mungkin ada satu lagi pertanyaan atau kritik, saran, dan lainnya. Dipersilakan. Silakan mungkin dari Pak Dudi yang ingin memberikan tanggapan, Pak, apa saran untuk kami? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dulu dengan Suryo dan kawan-kawan berhasil membuat puisi, apa namanya? Kumpulan puisi ya. Kumpulan puisi. Antologi ya. Puisi ya. Puisi dengan cerpen. Oh ya, bagus lah. Artinya sudah memulai apa tradisi literasi di UIN kan. Walaupun ya hanya apa namanya? Sesuatu yang sifatnya sederhana, buat puisi, buat cerpen pendek-pendek itu ya. Bagus lah tetap. Memang saya pikir itu tradisinya kalangan akademisi ya untuk membuat cerpen seperti itu ya. Memang membuat buku itu memang agak berat memang kalau kita tidak ada kemauan dari awal. Kalau pengalaman saya di PWI, Persatuan Wartawan, Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia itu Provinsi Sumsel, kami saat ini sedang membuat buku tentang sejarah pers Sumatera Selatan. Kendalanya sama seperti Suryo bilang tadi, waktu, kemudian dana, kemudian apa namanya dan lain-lain lah kendala itu. Sampai sekarang dari awal Januari 2019 sampai sekarang buku kami itu baru berkutat di bab 2, selesai di bab 2. Bab si macet. Kenapa? Karena kawan-kawan yang di PW itu tidak mindsetnya enggak nyambung dengan kita. Artinya apa namanya? Mereka kayaknya enggak ada tradisi untuk nulis buku seperti itu. Jadi ketika mereka buat buku macet di tengah jalan, jadi mereka bingung mau buat apa di sini. Padahal bab 1 bab 2 saya dengan Kak Masfrel itu sudah menyelesaikan bab 1 bab 2, bab 3 bab 4 itu seharusnya mereka. Nah, memang harus ada anak-anak yang mau apa namanya kebuntuan seperti itu. Kayak Suryo dengan kawan-kawan sudah bagus itu. Harapan saya ke depan ada lagi kayak buku-buku yang dihasilkan oleh anak-anak Fakultas Adab UIN Raden Patah, karena memang kendala kita sekarang ini di akademisi Provinsi Sumatera itu memang miskin dengan tradisi menulis, apalagi membuat buku-buku apalagi. Nah, ini saya pikir sudah bagus diteruskan tradisinya. Apa namanya, kendala-kendala itu sebenarnya tidak masalah sepanjang kita satu mindset, satu paham, satu visi bahwa memang kita membuat buku ini bukan untuk kita, tapi untuk masa depan gitu. Nah, karena buku kalian ini sekarang mungkin belum dianggap sesuatu yang penting, tapi nanti beberapa tahun kemudian buku kamu dianggap penting dan dicari oleh masyarakat nantinya terkait dengan tradisi literasi di UIN Raden Patah. Terakhir, selain itu saran saya, yang kedua adalah gini, setelah menulis puisi dan cerpen,
Juga literasinya dilanjutkan dengan tradisi membuat buku sejarah Palembang, sejarah Islam di Sumatera Selatan yang kita lihat juga minim dengan data-data, kemudian minim dengan buku-buku. Nah, Fakultas Pahum sebenarnya bisa menjadi pilot project-nya pembuatan buku-buku ini dari kalangan mahasiswanya. Saya tuh agak miris loh gini loh. Saya kan sering nulis tuh di Palpres soal sejarah Palembang, hampir tiap hari saya nulis. Saya menulis supaya menggugah kalangan akademis itu untuk ikut menulis sejarah Sumatera Selatan, terutama Islam di Sumatera Selatan. Karena saya lihat itu, saya ini bukan saya ini menjelek-jelekan akademisi, enggak. Memang tradisi dalam tanda kutip berdiri di atas menara gading itu masih kental di kalangan akademisi kita. Nah, kalian yang Suryo ya harus mendobrak itu. Sebenarnya membuat buku sejarah sebenarnya sumbernya banyak. Sumbernya melimpah di luar sana, apalagi di internet, jalur-jalur internet. Kalau kita kawan-kawan yang senang dengan browsing di internet, sebenarnya banyak itu sumber-sumber dari Sumsel itu yang belum banyak tergali di asanah literasi Sumatera Selatan. Nah, Suryo dan kawan-kawan itu jadi jembatan, harusnya mengambil sumber itu dari sumbernya internet, terutama sumber dari Belanda yang sudah bisa dibuka, sudah bisa diakses, di-download dan dibuat dalam bentuk buku sejarah Sumatera Selatan. Nah, itu sudah sedikit orang yang membuat buku-buku sejarah seperti itu yang dari sumber-sumber Belanda. Terlepas dari sumber Belanda itu subjektif dan negatif ya, kita memandangnya seperti itu. Karena kan itu kan nanti bisa dikolaborasi dengan sumber dari Palembang, sumber lokal digabung. Nah, tapi itu maksud aku itu jembatan yang jadi jembatannya Suryo dan kawan-kawan untuk memulai itu. Nah, saya itu kan kalau saya miris juga nih sebenarnya. Kalangan akademisi juga menghasilkan buku tidak terlalu banyak. Dalam 1 tahun belum tentu buat buku sejarah itu. Nah, harusnya tradisi membuat buku sejarah dari sumber-sumber yang sudah terbuka ini, akses terbuka di internet, sumber-sumber Belanda, Inggris, itu nantinya bisa diambil oleh diakses oleh anak-anak UIN, terutama Suryo nantinya. Karena yang dari sumber Belanda itu sangat sedikit saya lihat yang mengungkap sejarah Palembang itu dari sumber Belanda. Saya lihat terakhir itu Ibu Frida Amran, anaknya Pak Amran Halim. Pak Amran Halim itu pernah jadi rektornya Unsri. Nah, seperti itu. Maksud aku terus dibangkitkan. Terakhir saya kasih semangat, kasih masukan. Terus kan dibangun terus tradisi literasi di UIN. Walaupun kalian nantinya tidak lagi di UIN, tapi tradisi menulis tetap dijalankan, tetap jalan, sehingga bisa kalian menghasilkan buku-buku yang bagus, yang berkualitas, dengan sumber-sumber yang berbeda. Jadi jangan lagi membuat buku sejarah itu dengan sumber-sumber yang ada sekarang ini, tapi sumber lain yang sebenarnya itu bisa menjadi hasanah bagi perbukuan di Sumatera Selatan. Saya kasih contoh satu. Kami kemarin buat buku tentang Dr. Akagani. Tetapi yang menjadi narasumber itu mindset-nya tuh enggak berubah, artinya tetap menggunakan sumber-sumber lama Akagani yang sumber bukunya dari Pak Iskandar Nalean, sumber-sumber yang sebelumnya sudah ada yang ternyata setelah saya lihat hasil buku itu artinya hanya mengulang fakta-fakta sejarah yang ada di buku sebelumnya. Saya sempat mengkritik kenapa dibuat kajian kalau sumber-sumber lain nggak ada. Padahal saya memiliki 10 cerita Pak Akagani selama perjuangan beliau dari Sumatera Selatan, termasuk juga di nasional. Tapi sumber saya itu nggak banyak masuk. Tapi padahal itu sumber-sumber saya itu
sumber-sumber baru yang selama ini tidak pernah terungkap di Sumatera Selatan. Saya berharap nanti buku saya itu nanti bisa dibuat buku tersendiri lah nantinya. Itu nantilah. Nah, maksud saya seperti itulah masukan saya dengan Suryo dan kawan-kawan lah. Tetap semangat lah. Tetap terus aja nulis. Jangan takut dengan kritikan. Kalau sepanjang sumbernya jelas, akurasinya tepat, itu tetap jalan saja. Tidak perlu lemah kan karena dikritik orang mungkin disomasi. Terus aja menulis. Gitu aja, Suryo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dudi masukannya. Benar-benar membuat makin semangat juga tips-tipsnya. Baiklah teman-teman, mengingat waktu sudah hampir pukul 10:30, mungkin langsung saja kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Wahyu. Kak Wahyu. Oh, sudah keluar. Masih ada. Kak Wahyu. Kak Wahyu tampaknya bermasalah di sinyal. Mungkin Kak Aldi saja untuk memimpin doa. Iya. Silakan kepada Kak Aldi. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah selalu keberkahan bagi kami atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya yang Kau berikan kepada kami, dan juga berikanlah selalu semangat hidup kami dalam menjunjung nilai-nilai kebaikan dan juga nilai-nilai suatu pembelajaran yang baik bagi diri kami, dan juga tingkatkanlah pada diri kami untuk bisa selalu semangat dalam menulis karya, dalam belajar meningkatkan suatu aktivitas berorganisasi dengan baik, dan juga belajar dalam melajari karya tulis ilmiah, baik puisi, cerpen, dan juga karya tulis ilmiah lainnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhir pula acara launching buku dan bincang buku kita pada hari ini. Mungkin seperti biasa, untuk kakak-kakak yang ada pakai laptop untuk difoto, dan untuk audiens dimohon untuk open kamera untuk dokumentasi. Ayo yang lain. Uswatun. Yuk yang lain. Bapak Ahmad Zaini Ghazali, Sherly Wulandari. Ini sama Anda megang buku juga yang ada boleh.
promosi. Oke. Charlie Wulandari, penulis. Baik. Betul ya. 1, 2, 3. Lagi. Oke. 1. Anissa Medonia, foto dulu. Lady, kita foto bersama, Lady. Kita foto bersama, open kamera. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Dudi, Bapak Otoman. Mohon bimbingannya untuk kawan-kawan dan adik-adik. Baik, saya selaku moderator Devi Apriana. Maaf bila terdapat kesalahan kata dan kekurangan di sana sini. Akhirul kalam, nun wal kolami wa masurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutup ya.